Laporannya itu kan pengancaman. Karena kan biar gimana pun gue seorang perempuan, janda, anak 3. Apa iya pantas gue diancam mau dibawa pasukan 800 plus 400. Kayaknya untuk melawan gue nggak butuh banyak orang deh, kan gue sendirian gitu. Ya gue merasa terancam. Terus kan gue juga punya anak, yang harusnya anak bisa main keluar, sekarang kan nggak bisa gitu. Bukannya takut ya, takut sama apa ya? Khawatir. Takut sama khawatir beda jauh ya. Kalau takut tuh ya gue takut, tapi kalau khawatir ya karena gue malas aja nanti tiba-tiba lagi di mana diapain, gue malas aja gitu. Kalau one by one gue suka, tapi kalau keroyokan nggak suka. Oke. Perasaannya karena gue nggak merasa seorang lonte prostitusi, kan polisi aja tidak bisa membuktikan gue ini prostitusi atau tidak. Kan kalian bisa cari sendiri di media sosial banyak kan. Tapi kalau berita tentang Nikita Mirzani prostitusi online ada, tapi kan itu judul, bukan Nikita Mirzani prostitusi online sebenarnya. Karena kan polisi juga tidak bisa membuktikan sampai detik ini gitu. Ya biasalah musuh-musuh gue kalau ngatain pasti nggak jauh-jauh dari itu, karena mereka udah nggak punya bahan lagi mau ngomong apa. Tapi kalau yang mau gue sih insya Allah minggu inilah gue mau laporin gitu. Karena siapa aja mau dilaporin itu siapa aja Mi? Sony siapa Sony siapa sih? Maher. Sony gak ada alias Maher. Ya. Terus ya rentetan aja. Kalau gue kan orangnya rentetan. Itu gue sampai nyari pasal sendiri karena kan gue nggak pakai lawyer untuk urusan ini. Jadi gue cari pasal sendiri, terus dapet tuh pasalnya pengancaman, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik gitu. Ujaran kebencian juga. Pokoknya ada 4 pasal deh kalau nggak salah. Enggak lah, gue mah sendiri aja. Gue mau berdiri di kaki gue sendiri aja. Kan gue bilang gue kan cewek Amazon. Enggak, Bang Fahmi mau kok jadi urusan lawyer untuk ini. Kayaknya minggu ini juga dia yang dampingin. Soalnya tadi itu Bang Fahmi nggak bisa juga karena salah satu keluarganya ada yang sakit, gagal ginjal gitu. Jadi Niki juga nggak mau ganggu kan. Niki pikir ya sendiri aja deh. Ternyata emang pas sendiri Nikinya nggak mood. Jadi ya minggu ini paling. Kayaknya Siapa? juga, Oh karena kan dia sebut namanya jelas. Nikita Mirzani kan di Indonesia cuma Nikita Mirzani yang ini. Kalau Nikita Mirzani ada banyak, gue mungkin nggak akan ngeladenin. Tapi karena Nikita Mirzani terus dia pajang foto gue juga, kan gue udah simpan semua buktinya. Ya itu harus dipertanggungjawabkan dong kan. Media infotainment sama media sosial itu kan kadang-kadang judulnya suka ngasal kan. Nah ketika anak gue nanti sudah dewasa kan gue harus menjawab semua pertanyaan dia gitu. Kalau gue tidak punya counter atau tidak membela diri sendiri, nanti apa kata anak-anak gue? Enggak dong, enggak ada, sama dia aja. Oke, mungkin karena kan dia yang sebut nama gue jelas, kan gue pajang di feed gue. Tapi mungkin kembali ke yang tadi, Habib adalah kalau gue kan orangnya spontan, ya kan. Kalian kan juga kenal gue kan bukan setahun 2 tahun. Jadi saat gue live Instagram, memang iya gue bilang di live Instagram gue sambil makan, gue bilang gini kan, ada yang nanya, Kak itu gimana penjemputannya Rizik gitu kan. Gue bilang, oh ya penjemputannya rame ya, parah ya. Udah gue diam, gue skip. Terus ada lagi yang nanya, Kak tahu Habib nggak? Gue ceplos, gue bilang tahu Habib tukang obat, gue bilang gitu kan. Karena buat gue Habib itu hanya sekedar nama, bukan nama tokoh atau bukan apa ya, nama tokoh ulama atau apa itu. Buat gue Habib ya nama itu hanya sekedar nama gitu. Temen gue hari namanya Habib Hidayatullah, memang betul ada dan tukang jual obat di Pesanggerahan sini. Gue biasa kalau pesen obat sama dia gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin gara-gara tukang obatnya itu ada salah satu Habib atau siapa sekelompokan yang merasa tersinggung, ya itu urusan dia. Gue tidak menyinggung siapapun. Dan kalau di garis bawahi tukang obat kan bukan pekerjaan yang hina anyway gitu kan. Jadi kenapa harus marah, kenapa harus nama gue sampai disebutin Nikita Mirzani lonte, babi betina, jual selangkangan, itu kan kayaknya nggak elok gitu untuk seorang pemuka agama yang pakai sorban yang bisa melantunkan ayat suci Al-Quran ngomong begitu kan kayaknya nggak pantas gitu. Apalagi itu Kalau gue kan suka baca kebetulan, gue kan baca silsilah gitu ya kan, kayak cucu atau apa segala macam. Gue nggak lihat namanya gitu. Dan ya namanya kita manusia, kita bisa bilang ya gue keturunan ini, gue keturunan itu, gue keturunan ini. Ya itu kan yang gue bilang tadi, gue tuh orangnya spontan gitu loh. Apa yang ada di otak gue, apa yang ada di pikiran gue ya gue tuangkan gitu. Iya ke Sony alias Maher itu. Kalau ya memang harus ditolak karena ya pasalnya yang mau diituin ke gue apa? Sekarang gini, kalau misalkan dia mau laporin gue konten pornografi ya, gue
Gue kan di YouTube bukan di TV. Di TV nggak mungkin dong pornografi itu bisa muncul. Kalau di YouTube, kalau gue punya konten pornografi, otomatis sudah di take down duluan sama pihak YouTube. Kan kita harus pakai otak gitu. Makanya waktu Tuhan bagi-bagi otak itu jangan tidur, jangan berak gitu. Jadi nggak kebagian. Kadang-kadang gue juga suka bingung sama orang-orang demen banget nyusahin Pak Polisi gitu loh dengan laporan-laporan yang nggak penting, ngapain? Kan global warming, banyak-banyakin sampah kertas, ngapain gitu. Ya kalau ditolak memang seharusnya ditolak. Tapi artinya Gue tuh orangnya nggak pernah jumawa ya, nggak pernah jumawa gue itu. Tapi kalau menang itu emang selalu ada di diri gue tuh sampai bosen gitu, kok menang lagi. Nyai ternyata Nyai Sumpah ini tuh di luar ekspektasi. Gue tuh nggak ada sama sekali kepikiran buat bikin hal-hal sesuatu yang menjadi besar, jadi buah bibir atau jadi perbincangan sama masyarakat Indonesia. Apa yang gue lakukan itu semuanya adalah spontan dari, ya kalian tahu gue kan kadang-kadang suka ngelucu aja sendiri, gila-gila sendiri gitu kan, kadang-kadang gue marah-marah sendiri gitu kan. Ya kalian penikmat sosial media gue yang mau follow Instagram gue ya itu apa adanya gue gitu ya. Kalau menjadi besar ya itu bukan bonus ya memang jadinya gue udah tahu konsekuensi ketika menjadi seorang artis, jadi artis kontroversi itu seperti apa gitu. Mungkin kalau gue seperti Dian Sastro yang adem ayem mungkin nggak akan jadi begini gitu, karena nama gue Nikita Mirzani dan udah terkenalnya huru hara. Jadi gue bersin juga, kalau gue bersin di waktu dan tempat yang salah gue juga bakal jadi perbincangan, gue yakin gitu. Jadi ya balik lagi sih, sebetulnya gue sih terima kasih juga buat orang-orang yang mendukung gue gitu. Terima kasih banyak, karena gue nggak tahu sampai sebegitu baiknya kalian sama gue gitu. Walaupun kalian bilang gue suka cari ribut lah atau apa, tapi gue sempet terharu sih gitu. Kemarin gue sempet nangisnya bukan apa kayak gila ya gue kok diperhatiin banget sama banyak orang. Contohnya kayak sama Pak Polisi yang di depan. Lillahi ta'ala gue nggak minta, gue nggak nelfon, gue nggak minta. Tiba-tiba mereka berbaik hati, mungkin karena tahu gue juga warga negara Indonesia yang baik dan taat hukum, gue dijaga gitu. Karena kan memang ya bayangin aja kalau misalkan ini kan rumah single house ya, kalau misalkan datang hancur semua gitu kan, siapa yang mau nanggung kerugian. Terus gue juga kan cewek sendiri, yang tinggal di rumah juga cewek semua, anak-anak masih kecil ya. Gue juga mau terima kasih sama aparatur negara karena sudah memberikan apa ya, kenyamanan, perlindungan gitu. Terima kasih. Jadi apa ya ini sih penutupan akhir tahun yang lumayan lumayan gede gitu. Ya, berarti ini ada rasa ketakutan yang tadi Nyai bilang. Gue nggak takut tuh nggak sama sekali. Kalau mereka datang ke sini satu-satu gitu, gue lawan gitu. Tapi kalau ramean gue nggak akan sanggup. Terus tapi kalau next ketemu sama si Sony atau alias Maher ini, gue malah pengen berantem sama dia. Kalau ketemu ya face to face gitu, nggak usah gitu deh, suruh ketemuin aja sama gue gitu. Gue malah maunya berantem sama dia gitu, karena apa ya, susah lah kalau menyelesaikan dengan bahasa gitu, karena bahasa dia pun udah kotor kan. Ya kalau gue kan bukan ahli agama atau tokoh agama. Kalau gue kan orang biasa. Kalau gue berkata kotor atau berkata kasar ya wajar ya. Yang nggak wajar itu yang mereka yang mengatasnamakan agama. Kenapa harus berkata kasar untuk menasihati seseorang? Betul. Tapi bukan. Lu boleh tanya sendiri sama bapak polisinya. Itu bukan permintaan gue. Bukan. Kabarnya memang ada pihak artis yang menelpon menolong dirimu. Oh nggak ada. Nggak ada. Itu pure dari ancaman si Sony itu yang di Instagram. Kalau di depan situ, tadinya kan di sini beberapa hari kan patroli terus kan, biasanya enggak. Ya kata gue, ya nggak apa-apa Pak, terima kasih gitu. Kasian juga gue sebetulnya, mereka pagi, siang, sore, malam, pagi lagi di situ terus gitu. Belum tahu kan gue ini, kemudian. Minggu ini nggak sih Mbak Niki? Tahu minggu ini ya, tapi nggak tahu harinya. Nggak mood karena pas gue lihat ada lagi story-nya dia gitu. Itu bukti tambahan. Itu bukti tambahan. Jadi kan gue bilang gue akan menunggu itu si Sony selesai, baru gue dapat bukti-bukti semua, baru gue laporin. Kalau kayak gini nanti kasih lagi kerja 2 kali. 4 pasal? 4 pasal sekaligus. Ya kalau nggak masuk penjara nggak mungkin lah. Nik.